On cam? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ya Waalaikumsalam mahasiswa warahmatullahi semua, wabarakatuh. materi hari ini untuk mata kuliah kita, bahan tambahan pangan dan toksikologi itu adalah sampai di toksin alami. Ya, jadi kalau sebelumnya sudah belajar tentang bahan tambahan pangan itu apa saja, yang diizinkan apa saja gitu ya, yang dilarang apa saja gitu ya. Kita kemarin juga sudah belajar berbagai macam BTP ya. Kemudian ada juga eh, yang dimaksud dengan fortifikasi apa gitu ya, suplementasi apa. Nah, hari ini kita materinya adalah toksin alami. Next, silahkan. Jadi, kalau kita kembali ke definisi awal dari kata-kata toksikologi ya. Sekali lagi kita sudah belajar sedikit tentang toksikologi ya. Saya balikan lagi ke definisi awal. Itu awal mulanya itu adalah ilmu yang mempelajari racun gitu ya. Kenapa kok manusia perlu mempelajari toksikologi? Ini dari definisi awal bahwa toksikologi itu adalah the study of the potential of substances to cause harm to a biological system, atau ilmu yang mempelajari potensi bahaya suatu bahan pada sistem biologi. Ya, definisi yang William dan Burson tahun 89. Jadi tadi saya tanya, kenapa sih kok kita perlu mempelajari racun? Toksikologi ilmu yang mempelajari racun. Tujuannya adalah mengenal, kemudian mengkaji mekanisme efek toksik dari bahan kimia terhadap makhluk hidup. Jadi kita harus mengenal di sekeliling kita itu banyak sekali bahan yang bersifat racun. Ya. Kita mengenal kemudian mengkaji mekanisme efek toksik bahan kimia terhadap makhluk hidup agar manusia dapat menggunakannya. Ya, menggunakannya dengan aman loh ya, bukan menggunakannya untuk meracuni orang lain ya. Dan agar manusia bisa hidup berdampingan dengan toksikan tanpa menimbulkan efek yang merugikan, seperti gangguan kesehatan atau rusaknya lingkungan hidup. Kalau dari kata-kata ini berarti kan tadi saya bilang di sekeliling kita itu banyak sekali bahan beracun, ya. Paling gampang sekali ya. Kalau Anda tidak hati-hati memakan gadung, keripik gadung, itu kan bisa mabuk ya. Mabuk itu muntah-muntah gitu ya, atau efeknya itu pingsan ya, karena di dalamnya ada apa gitu ya. Itu harus tahu gitu ya. Itu baru gadung. Banyak sekali, misalnya komponen yang mengandung alergen. Kita makan hasil laut, misalnya udang atau ikan-ikan laut, kemudian gatelan. Itu namanya alergen. Itu kan juga toksik. Ya. Nah, gimana cara manusia itu supaya dapat menggunakan bahan-bahan itu, kemudian dapat hidup berdampingan dengan bahan-bahan toksik tadi, tapi tanpa menimbulkan efek yang merugikan. Jadi kita harus belajar mana yang toksik, mana yang masih bisa apa istilahnya masih bisa dilakukan suatu perlakuan sehingga tidak toksik gitu ya. Jadi kita menjaga supaya bahan toksik itu tidak menyebabkan gangguan kesehatan dan juga tidak menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Nanti kita bicara contoh-contoh. Ya, next. Jadi sebelum kita bicara bahan toksikan yang alami ya, kita itu harus tahu istilah-istilah ya supaya tahu aja bahwa kalau di pelajaran toksikologi itu ada xenobiotika. Ya, xenobiotika adalah eh, istilah yang menyatakan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi xenobiotika itu dapat memberikan berbagai keuntungan. Misalnya obat-obatan, Anda sakit ya, kemudian sakitnya parah diberi antibiotika, xenobiotika. Ya. Jadi kalau xenobiotika itu sebetulnya istilah untuk menyatakan zat asing yang dimasukkan ke dalam tubuh. Tadi saya bilang obat-obatan. Oh, saya batuk, minum obat batuk. Saya pusing, minum obat pusing. Tapi hati-hati, ada ya bahan asing yang kalau diberikan kepada manusia bersifat racun. Misalnya PB atau timbal. Ya, PB atau timbal ini banyak terjadi pada kalau kita makan makanan ikan atau hasil laut yang tercemar lautnya. Banyak mengandung timbal. Ini kan logam berat. Atau kalau Anda pernah dengar misalnya sianida.
Ada kasus sianida ya. Nah, itu kan karena dia bersifat racun akhirnya mematikan. Jadi kita harus mendalaminya dalam ilmu namanya xenobiotika. Tapi ini lebih banyak ke daerah farmakologi ya. Ya, kita yang berhubungan dengan pangan saja. Kemudian ada istilah toksikan. Toksikan adalah segala jenis bahan yang dapat memberikan efek yang berlawanan, ya, yang misalnya merugikan. Ya. Zat toksik dapat berada dalam bentuk fisik seperti radiasi. Ya. Radiasi ini juga hati-hati ya. Kalau Anda kena radiasi bisa terjadi radikal bebas, bisa terkena kanker gitu ya. Kemudian ada zat toksik yang dalam bentuk kimiawi seperti sianida. Itu nama toksikan itu. Bahan yang dapat memberikan efek negatif ya. Atau yang biologis. Contohnya bisa ular. Ya, Anda jangan bermain-main dengan ular ya. Kalau misalnya tahu ular itu berbisa. Apalagi yang berbisa banyak loh ya. Banyak sekali yang menimbulkan racun. Misalnya kalau kita lihat cumi-cumi mengeluarkan racun juga ya. Atau bulu babi mengeluarkan racun juga selain ular ya. Itu harus kita hati-hati karena kalau toksikannya itu ditempelkan ke manusia atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia bisa mati begitu ya. Itu tadi istilah toksikan, bahan yang dapat memberikan efek berlawanan atau efek yang merugikan. Istilah toksin. Toksin itu adalah toksikan ya, berupa protein spesifik yang dihasilkan secara alami oleh makhluk hidup. Contohnya kalau kita ngomong tetanus. Tetanus itu disebabkan oleh toksin ya, yang namanya dari bakteri Clostridium tetani. Kata-kata tetanus itu kan sebetulnya kan orang yang terkena logam gitu ya, tapi logamnya itu tercemar atau logamnya itu berkarat begitu ya, terus ada mikrobanya. Jadi tadinya dia hanya luka biasa, tapi karena ditumbuhi bakteri Clostridium tetani, akhirnya dia mengidap ya penyakit yang namanya tetanus gitu atau infeksi-infeksi. Infeksi-infeksi itu kan sebenarnya Anda cuma jatuh, terluka gitu ya. Asal dirawat dengan baik kan tidak apa-apa, tapi kadang-kadang kalau kita lengah itu ditumbuhi mikroba, jadinya namanya infeksi, ruam atau bengkak begitu ya. Lanjut. Istilah lainnya yang akan kita pelajari adalah toksisitas atau toxicity bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi toksisitas itu kapasitas intrinsik dari suatu toksikan yang dapat menimbulkan efek bagi organisme. Ya. Toksisitas itu tingkat racunnya gitu ya. Toksisitasnya berapa gitu ya. Kemudian ada kata-kata hazard dan risk. Apa bedanya bahaya dengan resiko ya? Kalau bahaya atau hazard, Anda belajar sudah ya ACCP hazard adalah potensi timbulnya toksisitas suatu agen pada situasi tertentu ya. Jadi kalau bahaya itu adalah bahayanya gitu ya. Potensi timbulnya toksisitas atau keracunan ya pada situasi tertentu. Kalau resiko kemungkinan timbulnya suatu hazard. Jadi kalau bahaya itu adalah bahayanya, resiko itu kemungkinan timbulnya suatu bahaya atau resikonya gitu ya. Kemudian adalah istilah safety. Safety adalah kemungkinan tidak timbulnya bahaya, kebilikan dari risiko. Jadi kalau kita di jurusan prodi teknologi pangan, kita belajar food safety, keamanan pangan. Suatu upaya untuk menghindarkan bahaya. Jadi kebalikan dari resiko, gitu ya. Itu namanya food safety. Apa? Ini pelajarannya Anda masuk di sanitasi ya dan keamanan pangan sudah dapat. Kemudian ada kata-kata dosis. Dosis ini tidak hanya obat ya. Dosis ini termasuk dosis dari zat racun. Jadi dosis itu unit yang menunjukkan bahan kimia, fisika, atau biologi yang sampai ke organ sasaran. Ya, kalau kita bicara obat, banyaknya suatu obat yang diberikan kepada seorang penderita, ya, baik dipakai sebagai obat dalam maupun obat luar. Misalnya, ya, Anda sakit batuk harus minum obat A dengan dosis sekian miligram. Ya, Anda sakit yang obat luar misalnya apa? Oh, ini menggunakan betadin gitu, harus dengan dosis yang berapa gitu ya. Dosis itu, seperti konsentrasi. Jadi satuannya ada miligram per kilogram berat badan, mililiter per kilogram berat badan, miligram per meter persegi, ppm, ppb. Jadi kalau kita bicara obat, dokter pasti nanya umur berapa, beratnya berapa, gitu kan? Karena orang
dengan umur yang sama tapi berat badannya jauh berbeda itu akan berbeda dosisnya. Kalau kita bicara racun, sampai dosis berapa dia akan menimbulkan efek beracun gitu ya. Saya kasih contoh sianida. Sianida itu secara alami ada di dalam singkong loh. Anda kan nggak mau menyelidiki dulu pada saat makan singkong goreng gitu ya atau singkong rebus. Apakah di dalamnya ada sianida? Kok kok saya tidak Bu keracunan? Nah, karena dosisnya mungkin sangat rendah gitu ya. Sianida kalau dosisnya rendah kemudian dilakukan perendaman, pencucian, penggorengan, pengukusan itu bisa mengurangi sianidanya gitu. Tapi kalau Anda misal contoh paling gampang Anda suatu saat tersesat kemudian makan singkong tidak diapa-apakan dan rasanya pahit. Nah, dosisnya masih amat tinggi itu bisa beracun ya, beracun itu bisa menimbulkan pusing ya, muntah-muntah atau meninggal karena ada sianida ya. Ingat kasus kopi sianida sebentar prosesnya itu ya. Ya lanjut. Jadi toksikologi bahan pangan itu yang kita pelajari ya toksikologi yang ada di dalam bahan pangan aja gitu ya, ilmu yang mempelajari pengaruh buruk makanan bagi manusia. Ini sudah pernah saya terangkan bahwa dalam makanan kita itu adalah campuran berbagai senyawa kimia. Semua yang kita masukkan ke tubuh itu senyawa kimia, ya. Dikelompokkan menjadi 4, nutrisi, toksin alami, kontaminan, dan bahan aditif. Bahan aditif sudah Anda pelajari kan, mulai sebelum UTS sampai terakhir ketemu saya itu kita belajar apa? Pemanis, ya, penambah rasa asam, ya, seperti itu. Nutrisi sudah Anda pelajari pada pelajaran ilmu gizi. Apa saja nutrisi itu? Ya protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Itu juga bahan kimia, tapi ke bahan kimia yang alami, gitu kan. Bahan aditif sudah diajari, ya. Kontaminan juga sudah sempat saya jelaskan di awal-awal pertemuan setelah UTS, ya. Bahan-bahan yang bersifat kontaminan, pencemar, ya. Nah, hari ini kita banyak belajar tentang toksin alami. Apa sih toksin alami? Jadi toksin alami itu berupa kelompok toksin yang secara alamiah ada dalam makanan. Ya, misalnya fenol. Kaget nggak ada kata-kata fenol? Ya, padahal fenol itu kan antioksidan, Bu. Nah, kan gitu kan Anda bilang. Glikosida sianogen, glukosinolat, inhibitor asetilkolinerase, amina biogenik, dan stimulan sentral. Ya. Jadi kalau kita lihat kata-kata ini, toksin alami, jadi fenol itu harusnya adalah toksin. Begitu. Fenol itu terdapat pada sayur-sayuran, biji-bijian yang ada rasa pahitnya. Tetapi yang perlu kita lihat, fenol yang bagaimana dulu yang menyebabkan racun, gitu ya. Jadi kalau fenol yang kita makan, ini ada keterangan di bawahnya. Kelompok fenol yang biasa dijumpai dalam proses produksi makanan minuman adalah kelompok racun, tapi jarang menyebabkan keracunan akut, ya. Jadi kelompok racun tapi jarang menyebabkan keracunan akut. Kapan dia menimbulkan keracunan? Kalau dosisnya atau yang kita makan berlebihan. Ya. Lihat contohnya, asam fenolat. Ini fenol, golongan fenol. Asam kafeat. Ini pada kopi loh. Asam ferulat, asam galat, flavonoid. Ini pada daun-daunan. Ya. Lignin, tanin, ya, itu yang dapat terhidrosis dan tanin yang dapat terkondensasi. Jadi tanin pun itu juga yang ada di bahan makanan minuman itu dapat terhidrolisis dan dapat terkondensasi. Jadi dia tidak menimbulkan racun. Jadi kalau dengar kata-kata gini terus jangan terus lo jangan makan ini. Ya, misalnya apa yang mengandung fenol ya? Oh, minum teh. Jangan minum teh. Itu ada fenolnya. Enggak begitu ya. Jadi fenol yang mana dulu yang harus kita hindarkan. Jadi kalau kelompok fenol yang ada dalam makanan minuman kita itu meskipun ya kelompok beracun tapi tidak menyebabkan keracunan akut. Ya, kalau kita dengar kata-kata asam kafeat itu kan ada pada kopi gitu ya. Nah, nanti kita lihat lagi contoh-contohnya. Lanjut, Mbak. Nah, kelompok fenol yang lain. Kelompok fenol yang lain ini yang lebih heterogen. Umumnya memiliki tingkat racun yang lebih tinggi, ya. Misalnya kumarin, safrol,
tisin, dan fenolat-fenolat amin. Ya, ini bukan terdapat pada makanan. Ya, jadi ini memang yang ditulis di sini itu biasanya memang jenis-jenis bahan kimia, yang khusus fenol yang untuk proses-proses kimia, ya, bukan terdapat pada makanan alami, ya. Kemudian apalagi ada namanya glikosida sianogen, ya. Glikosida yang mampu menghasilkan sianida karena namanya glikosida sianogen, ya, akibat proses aktivitas enzim hidrolitik, ya. Jadi racun sianida yang mematikan itu dosisnya 0,5 sampai 3,5 miligram per kilogram berat badan baru dia mematikan. Jadi kalau misalnya kita bicara kasus kopi sianida, misalnya berat badannya 50 kilo, misal loh ya, berarti butuh berapa miligram? Misalnya setengah aja, setengah kalikan 50 kilo, yaitu dosis yang dibutuhkan untuk mematikan. Hanya cara perhitungan ya, bukan mengajarkan yang lain-lain ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata sianida. Beberapa jenis tanaman yang mengandung glikosida sianogen itu antaranya adalah ketela pohon, ya. Tapi Allah itu maha adil, ya. Ketela pohon yang bagaimana yang mengandung glikosida sianogen? Sudah ada tanda-tandanya. Ketela pohon yang pahit. Kalau misalnya Anda punya kebun, kemudian Anda panen, kemudian ketela pohon mentah itu Anda cicip. Dicicip itu bukan dimakan ya, cuma di apa? Di lidah dirasakan pahit. Anda harus hati-hati. Tapi kalau dia manis dan tidak ada pahitnya, itu glukosida sianogennya tidak ada, sedikit atau tidak ada. Ya, ketela pohon yang mengandung sianogen ini biasanya ketela pohon yang liar, yang tumbuhnya itu di hutan. Kalau yang dibudidayakan itu saya yakin itu ketela pohonnya yang manis. Ya, kalau kita dengar kata-kata sorghum, sorghum kan dimakan manusia ya. Sorghum yang bagaimana dulu ya? Jadi kalau kita khawatir ada sianogennya ya harus dicuci bersih dulu baru diolah gitu ya. Kemudian biji karet. Nggak mungkin ya manusia makan biji karet. Itu sangat-sangat beracun. Gadung. Ya, saya tadi cerita. Ada orang habis makan keripik gadung itu mabuk. Mabuk itu ya seperti Anda mabuk perjalanan. Pusing, mual, muntah. Ya, itu efeknya dari glukosida sianogen. Jadi diapakan gadung? Nah, ini yang menjadi tugas teknologi pangan ya, untuk mengolah gadung yang mengandung sianogen, mengolah ketela pohon, itu agar bisa dimakan manusia bagaimana caranya. Ya, Anda yang tinggal di desa pasti tahu, gadungnya diapakan dulu. Gadungnya dikupas, Bu. Kemudian dilaburi dengan abu. Ya, abu itu yang diambil dari perapian. Atau direndam dengan air garam. Bisa melarutkan sianogen. Ya, berhari-hari, bukan 1 jam, 2 jam. Nah, setelah aman baru diiris-iris, digoreng jadi keripik gadung. Itu yang benar. Kadang ada pengusaha yang tidak mengerti caranya, gadung diambil, dicuci, dipotong-potong. Nah, akhirnya sianogennya masih tinggi, maka yang makan akan keracunan. Dan pucung. Nah, ini saya cari di internet istilah pucung ini adalah kluwek. Coba saya tanya di antara mahasiswa ini. Ada yang nggak suka makan rawon? Suka kan jawabannya. Hati-hati dengan kluwek. Ya. Kluwek yang bagaimana? Jadi ciri-cirinya kluwek yang bagaimana mengandung sianogen itu yang pahit. Jadi kalau beli di pasar, ibu-ibu atau ibu Anda atau Anda beli ke pasar disuruh ibunya beli kluwek, dibuka di depannya orangnya. Biasanya penjual yang baik itu dibuka di depannya pembelinya, kemudian diincip, oh ya manis dikasihkan, oh ya manis, oh apa pahit dibuang, ya. Jadi kalau keracunan ya yang jual duluan yang keracunan, karena dia mengincip, tapi mengincipnya tidak dimakan kok, cuma ya di ujung lidah gitu ya. Kemudian ada namanya glukosinolat, senyawa glikogen yang mengandung nitrogen dan sulfur, itu namanya glukosinolat, ya. Tapi glukosinolat ini karena mengandung nitrogen dan sulfur tidak termasuk alkaloid, ya. Tidak termasuk senyawa yang beracun, ya. Terdapat pada tanaman yang rasanya pedas, misalnya mustar.
Ya, mustard karena rasanya pedas. Terdapat juga pada kol dan brokoli ya. Jadi glikosinolat ini meskipun tergolong senyawa racun tapi tidak termasuk alkaloid. Tapi ya meskipun begitu Anda kalau mau makan kol atau brokoli harus tetap dicuci bersih. Lanjut ya. Afi, silahkan dilanjut. Nah, sekarang ada istilah inhibitor asetilkolinerase ya. Nah, ini yang disebut alkaloid. Perhatikan kata-kata ini ya. Inhibitor asetilkolinerase ini adalah kelompok alkaloid misalnya pada kentang. Anda hati-hati dengan kentang ya. Anda kan suka banget makan French fries ya. Jadi kentang itu ada yang mengandung glikoalkaloid solanin sekitar 2-15 mg per 100 gram kentang. Ciri-cirinya kentangnya mempunyai kulit berwarna hijau ya. Jadi kalau Anda beli kentang kan warnanya kuning tuh. Kemudian kalau ada ujung-ujungnya hijau jangan dibeli. Kalaupun dibeli ya dibuang. Ya, buangnya yang agak banyak karena kentang yang mempunyai kulit berwarna hijau memiliki kandungan solanin yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya kalau solaninnya rendah itu tidak berbahaya. Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau Anda beli kentang itu dicari yang tidak ada warna hijaunya. Ya, karena keracunan solanin dapat mengganggu sistem pencernaan dan sistem saraf. Ya, kalau sistem saraf ya berarti ceritanya nanti akan ada pusing gitu. Kalau pencernaan mual, muntah seperti itu ya. Jadi hati-hati. Loh Bu, kalau misalnya saya beli french fries kan nggak tahu ada solanin apa tidak ya. Kalau gitu french friesnya harus bikin sendiri baru aman. Kan kamu yakin kentangnya tidak ada yang mengandung solanin tinggi gitu ya. Glikoalkaloid solanin. Kemudian ada istilah aminobiogenik. Aminobiogenik ini kalau jumlah kecil tidak beracun karena tubuh dapat mendetoksifikasi. Jadi tubuh itu punya mekanisme ya. Kalau kita kemasukan racun nih, nggak sengaja kemasukan racun, itu kita punya mekanisme detoksifikasi. Kalau larut air, detoksifikasinya di ginjal, gitu. Kalau larut lemak, detoksifikasinya di hati dan limpa. Ya. Tapi kalau aminobiogeniknya itu berlebihan jumlahnya, itu berbahaya karena tubuh tidak bisa mendetoksifikasi aminobiogenik. Contohnya histamin. Ya, ini yang saya tulis ini nama obat ini. Penetilamin, dopamin, ini obat. Norepineprin, tiramin yang menyebabkan hipertensi. Ya. Jadi kalau misalnya Anda sakit terus dikasih obat dokter pasti ditanya dulu punya alergi apa gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda dikasih obat-obat ini kalau alergi langsung hipertensi ya. Atau yang histamin ini. Histamin ini juga menyebabkan alergi. Biasanya kalau misalnya makan ikan laut gitu ya, terus kemudian kandungan histaminnya tinggi itu bisa menyebabkan alergi gatal-gatal atau bentol-bentol gitu ya. Jadi sebetulnya kalau jumlahnya kecil tidak beracun, ya, dibuang langsung oleh tubuh. Tapi kalau jumlahnya berlebihan maka dia berbahaya. Ada namanya senyawa stimulan sentral. Ini